Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Agustian. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan 2022 dari Universitas 11 Maret, Surakarta. Hari ini tanggal 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Duduk rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Belajar kali ini, insya kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan sebelumnya merapikan dulu tempat bangku yang didudukinya dan pakaiannya dirapikan. Silahkan dirapikan dulu. Sudah? Sudah ya? Rapi ya? Alhamdulillah. Selanjutnya Pamila akan absen dulu. Pamila absensi dulu. Kita mulai dari kelompok 1. Ada yang tidak masuk? Lengkap. Kelompok 2? Lengkap. Kelompok 3? Pilih 1 orang. Sakit ya. Kelompok 4 Fikri juga. Kelompok 5 Fadli sedang ke dokter. Satu lagi kelompok 6 lengkap. Alhamdulillah. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit, semoga Allah senantiasa memberikan segera kesehatan kepada mereka. Akan belajar di pembelajaran keempat. Baca judulnya bersama-sama. Sehat itu di subtema ketiga, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah di pembelajaran dan setelah itu sebelum memulai kegiatan, baiknya kita berdoa. Siap berdoa? Jadi ingin dipimpin oleh yang tadi datang pagi-pagi. Siapa yang datang pagi-pagi? Siapa? Yang datang pertama siapa? Silakan Pak Lutfi, pimpin berdoa. Duduk rapi. Duduk siap. Sikap berdoa. Dan diangkat kepala dituduhkan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa tu'ni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga rangkaian kegiatan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Amin ya Allah ya Bapak. Selanjutnya, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila agar lebih semangat. Siap? Pancasila. Silakan beranjak dari kursinya.
ada? Ya, kita. Alhamdulillah. Nampaknya yang sebelah kanan masih sedikit ya. Kenapa sih kita harus belajar mandiri? Oh betul, agar terbiasa nanti sampai ketika sudah besar. Kita lanjutkan. Nah, kemarin belajar tentang apa kira-kira ya? Yang kedua, Alvin belajar tentang apa Alvin? Jenis pantun, betul. Kemarin kita sudah belajar jenis-jenis pantun. Ada pantun apa saja masih ingat? Aisyah. Pantun apa saja yang pernah belajar? Jenaka, betul. Pantun apa? Pantun nasihat, betul. Baik. Teka-teki. Cukup yang kedua kita belajar tentang apa masih ingat? Peredaran darah. Kemarin kita sudah perhatikan tempat akibat yang timbul karena tidak ada penerapan tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang kedua, aku bisa menunjukkan 4 bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, aku bisa menjelaskan tema yang terdapat dalam gambar cerita. Dan yang terakhir, aku bisa membuat sebuah gambar cerita. Jadi nanti di pelajaran ini kita akan membuat sebuah gambar cerita. Siap? Ya. Selanjutnya ada 3 hal yang akan kamu nilai. Yang pertama, Aiman, ada penilaian apa yang pertama? Ada penilaian sikap. Jadi nanti yang sikapnya tidak sesuai dengan yang di depan, disiplin, tanggung jawab dan percaya diri, itu nilainya akan kecil. Jadi harus lebih semangat dalam belajar. Yang kedua, ada penilaian apa, Oki? Setelah penilaian sikap, pengetahuan. Nah, betul. Penilaian pengetahuannya ada akibat dari tanda tangan tidak bertanggung jawab dan gambar cerita nanti akan dinilai. Yang peninggalan pembelajaran hari ini dengan pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, di manakah lokasi tempat kita tinggal? Akan dapat. Di manakah dapat? Di Lembang. Lembang itu tepatnya di provinsi apa ya? Jawa Barat. Betul. Yang kedua, kira-kira kalau tadi kita tinggalnya di Lembang, ciri khas Lembang itu apa ya? Kita mulai dari Sauki. Sauki, makanannya keren banget. Makanannya sangat terkenal di Lembang ya. Sauki makanan apa yang Sauki tahu? Batagor. Keren Sauki. Ada tempat wisata. Ada makanan tadi ya. Sauki bilang ada makanan, betul. Ada ini sayuran dan buah-buahan. Saking terkenalnya di kita itu ada pasar sayuran ya. Banyak pengunjung dari daerah lain. Alvin, Memperkenalkan ciri khas kita kepada orang lain. betul. Kita sebagai warga asli bisa memperkenalkan ciri khas kita kepada orang lain. Atau kalau tempat kita jadi destinasi wisata, sampah. Ada lagi? Dari bawah ini ada lagi selain sampah, sudah sangat keren. Betul. Wilayahnya jadi ada yang ditebang ya, tadinya kebun atau yang tadinya hutan jadi ditebang jadi tempat wisata. Ada kita mengetahui keuntungan dan kerugiannya. Sekarang nanti akan ada LKS atau LKPD ya. Kalian isi LKPD-nya. Diskusikan bersama teman-teman kelompokmu mengenai hal-hal berikut. A. Akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab masyarakat. B. Solusi menentukan tempat untuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan urusan bersedia pada tanggal. 4. Buatlah kesimpulan dengan bahasanya sendiri. Iya. Terima kasih Alfi. Jadi nanti akan ada video. Silahkan saksikan videonya. Setelah itu isi kolom yang ada di sini. Masalah yang terlihat dalam video apa, faktor penyebabnya apa, akibatnya apa, dan solusinya harus apa. Paham? Jadi cari masalahnya sendiri, tentukan solusinya bersama-sama. Oke? Boleh dibaca dulunya ya. Setinggi lutut orang dewasa.
Kira-kira ada video apa di yang kedua ini? Kita cek ya. Seperti inilah pemandangan terjadi di ruas jalur menuju kawasan wisata Lembang, tepatnya di jembatan Bogor, sampah menumpuk di jalan raya. Tak hanya itu, sampah juga berserakan sekitar bantaran dan sungai. Kondisi tersebut tentu merusak pemandangan bagi siapapun saat melintas. Selain tercium bau yang tidak sedap, sampah yang menumpuk juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Tumpukan sampah ini ada nyaris setiap hari. Bahkan tak lama setelah petugas kebersihan mengangkutnya, sampah kembali menumpuk. Kesimpulannya, kira-kira dari dua video itu menyimpulkan apa? Ada kesimpulan apa? Dari tanggung jawab nggak bisa menjadikan apa? Kalau tidak tanggung jawab bisa jadi apa kira-kira? Silakan didiskusikan, waktunya sama seperti tadi 5 menit dimulai dari kesimpulannya. Itu ada di bawahnya. Dari sekarang, silakan. Tepuk 5. Ya gitu, tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Ada yang belum konsentrasi? Tepuk 4. Belum konsentrasi. Tepuk 5. Siap. Kita lanjutkan. Lihat. Tadi sudah membuat sampai kesimpulan. Nanti kita presentasikan agar kita lebih memaknai contoh tanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan. Hari ini ayo kita buat cerita bergambar. Tadi di LKPD-nya di belakangnya ada lembar kosong, ada 4 untuk dibuat gambar cerita. Paham ya? Nanti diisi gambar ceritanya dibuat sekreatif mungkin tentang tanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan. Siap? Ya. Waktunya berapa menit? 20 menit? 30. Oh, terlalu lama. 20 menit cukup. 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Siap? Alhamdulillah, sudah 20 menit berlalu, nampaknya sudah selesai semua pekerjaan membuat komiknya. Hari ini, setelahnya kita akan presentasi. Kita lihat di depan, baca bersama-sama 1, 2, 3. Ayo presentasi. Di sini ada kartu. Pak Willy akan kocok, di sini sudah ada namanya semua. Nanti yang tersebut namanya Pak Willy ambil, berarti AA-nya yang akan presentasi. Siap ya? Siap. Kita cek. Yang pertama yang akan presentasikan tentang permasalahan yang ada di video adalah ada kelompoknya Koko. Silakan kelompok Koko.
Boleh maju ke depan, boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koko, ini Faiz, ini Izhar. Kami akan mempresentasikan hasil identifikasi dan kerjasama kami tentang bencana banjir di Pasar Lembang. Permasalahan yang ada di video itu adalah banyak sampah, orang-orang tidak bertanggung jawab, selokannya mampet, hujannya sangat deras. Faktor penyebabnya adalah selokan kotor, orang tidak bertanggung jawab, selokannya mampet, hujannya sangat deras. Solusinya Video kedua tentang banyaknya sampah di pinggir jalan. Faktor penyebab pada masalah yang terdapat pada video tersebut, orang-orang buang sampah sembarangan, orang-orang yang tidak peduli kebersihan, kurang pendidikan, kurangnya juga tong sampah. Akibat dari tidak tanggung jawabnya manusia dalam video tersebut, lingkungan jadi kotor, lingkungan bau, banyak sampah, masyarakat ada yang tidak nyaman dengan adanya sampah tersebut. Jangan buang sampah sembarangan. Solusi yang bisa ditemukan pada masalah di video tersebut adalah jangan buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, menjaga alam, membersihkan sampah. Kesimpulannya, kita harus menjaga alam agar Indonesia menjadi lebih beda dan kita harus bertanggung jawab atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nama Alvin. Silakan kelompoknya Alvin maju ke depan. Boleh tepuk tangan dulu buat kelompok Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang sifat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Masalah yang terlihat pada video 1. Pasar Panorama Lembang terendam banjir. Faktor penyebab pada masalah yang terdapat di video: banyak sampah, selokan mampet, banyak orang yang tidak bertanggung jawab, dan hujan deras. Akibat dari tidak tanggung jawabnya manusia dalam video: banjir setinggi lutut, jalan tidak bisa dilewati, kendaraan banyak yang mogok, motor banyak yang tenggelam. Solusi yang bisa ditemukan pada masalah dalam video: memperdalam selokan, membuang sampah ke tempatnya, mengingatkan orang-orang, dan membuat poster. Siap, ada waktu. Masalah yang terlihat pada video 2. Sampah menumpuk di jalan raya. Faktor penyebab pada masalah yang terdapat video: buang sampah sembarangan, orang-orang tidak bertanggung jawab, tidak ada tong sampah, sampah menumpuk. Akibat dari tidak tanggung jawabnya manusia dalam video: orang-orang terganggu, menyebabkan penyakit, menyebabkan bau yang tidak sedap, bisa menyebabkan banjir. Solusi yang bisa ditemukan pada masalah dalam video: membuang sampah ke tempatnya, membuat tong sampah, membuat poster, mengingatkan orang-orang. Kesimpulannya adalah, jadi kita harus menjaga lingkungan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan tidak merusak bumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alvin dan teman-teman? Ya, tanggapan dulu. Tanggapannya? Satu orang saja tanggapan. Boleh kok? Keren presentasinya. Boleh didepan, silakan. Sekarang komik yang tadi dibuat, Kak Willy minta dibacakan di depan. Ceritanya tentang apa? Oleh lagi ya. Yang pertama oleh AA Diabi, betul. Oleh AA Diabi. Saya akan mempresentasikan komik yang sudah saya buat. 1. Orang yang terjatuh karena kulit pisang tapi akhirnya dibuang ke tong sampah. Nah, ditunjukkan gambarnya. Ada orang yang terjatuh karena ada kulit pisang katanya ya, yang dibuang di mana saja tuh. Ceritanya seperti itu. Lanjut, terima kasih. Yang kedua. Yang keras suaranya siap. Tentang anak yang selalu menggunakan motor saat dan asapnya sangat keras, yang banyak lalu ditegur lalu diingatkan dan dia pun berpikir dan langsung menggunakan sepeda untuk Ya, tidak tanggung jawab terhadap lingkungan juga ya, mengganggu ketertiban. Keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihatkan gambarnya. Ini gambarnya ya, hasil gambar komiknya. Ini punya Aiman, ini punya Rizky. Wah, ini keren sekali ya, Rizky tanpa wajah ya. Iya. Coba sekarang presentasikan temanya apa, ceritanya tentang apa. Aiman dulu, silakan. Temanya tentang Dibaca saja di sini. Nah, ini kok. Sip, Aiman dari cerita. tanggung jawab untuk membuang sampah ke tempatnya, jangan keselokan nanti akan jangan membuang sampah sembarangan jika sudah makan agar tidak banjir. Jika banjir kita harus menanggung. Nah, betul. Katanya setelah makan jangan buang sampah sembarangan, nanti banjir. Kalau banjir harus bertanggung jawab. Lanjut dari Rizky. Temanya tentang tidak boleh menggunakan pokok dengan dia. Nah, ceritanya tentang Ceritanya tentang orang yang menonton teman dia yang diberitahu oleh seseorang jika sudah menabang lakukanlah regularisasi. mantap sekali. Ini dua-duanya bentuk dari tanggung jawab ya sama ya. Yang satu buang sampah sembarangan, yang satu tidak menebang pohon sembarangan. Boleh tepuk tangan dulu buat Rizky dan Aiman. Yang terakhir kita hari ini. Lihat istiadat. Nanti akan ada kartu. Ini tentang contoh-contoh tanggung jawab dan tidak tanggung jawab. Nanti di sininya ada double tip, ya, ada double tipnya. Nanti ditempelkan di depan. Di depan sudah ada karton nanti. Kalau dia akan pasangkan ada karton. Silakan nanti berkumpul dulu. Orang yang bertanggung jawab, yang contoh-contohnya bertanggung jawab, silakan ke kanannya Pak Willy atau ke kirinya kalian. Yang tidak bertanggung jawab terus sebelah sini. Jadi ini yang tidak bertanggung jawab nanti dua nanti ya, jangan dulu ini 2 3. Ayo sudah belajar 4A Izhar Yudi silakan 5 6 7 8 9 10. Sudah 10? Ya? Ya, betul. Langsung ditempelkan, dibuka dulu. Itunya dapat tipnya. Silakan. Kamu. Menggunakan kertas bekas ketika masih bisa digunakan. Ya. Keren, betul. Lanjut. Nama? Menggunakan air Wah, keren, betul. Silakan. daya dewasa memanfaatkan sumber daya alam secara tepat agar tidak terbuang sia-sia. Ya, betul. Silakan. Nama saya Rizky, menjaga kebersihan lingkungan. Nama saya Nawaf, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Betul. Tidak tanggung jawab dan membuang limbah ke sungai. Itu
tidak tanggung jawab salah satu contohnya. Yang tanggung jawab ini menggunakan kertas bekas ketika masih digunakan. Contohnya membuat mainan. Ya betul ya. Pakai kertas bekas itu bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Ya. Terakhir, Pak Willy ingin cek dulu. Ya, sekarang ada lembar evaluasi. Apakah AA-nya sudah bisa atau belum terkait materi tanggung jawab terhadap lingkungan? Dikerjakan waktunya 5 menit saja per orangan. Dikasih nama. Dikerjakan dari sekarang. 3, 4, betul. Nomor 6. Ryan. Menggunakan kertas secara berlebihan merupakan bentuk tidak tanggung jawab terhadap lingkungan. Benar. Nomor 7 Alvin. Budi dan keluarga selalu membuang limbah dan sampah ke sungai dekat rumahnya. Salah. Nomor 8 Agima. Suci membuat celengan dari botol bekas. Benar. Nomor 100 jawabannya. Salah satu angkat tangan. Salah satu. Salah dua. Salah tiga. Tidak ada. Silakan yang bertanggung jawab. Andri, apa akibatnya? Sampah berserakan. Jundi, akan terjadi masalah kereta. Jawabannya kenapa? Menjadi kotor. Alvin, Akan terjadi perdebatan. akan terjadi perdebatan. Keren. Nomor 4. Pak Willy mau tunjuk A Isha. Apa solusi bagi permasalahan tadi yang banyak itu? Satu saja solusinya, Isha. Tidak membuang sampah sembarangan. Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islamiha wad'u khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Kata Allah, jangan membuat kerusakan. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata Allah apa nak? Jangan membuat kerusakan. Sekali lagi, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Di surat Al-A'raf ayat 50. Jadi sebagai makhluk ciptaan Allah yang baik, kita tidak boleh merusak lingkungan. Terakhir di rumah dan sebagai siswa kira-kira tanggung jawabnya apa? 2 saja. Cari di rumahnya masing-masing ya. Tulislah pada buku. Kita tutup kesimpulan hari ini dengan membaca pembelajaran hari ini nanti ya. Dengan membaca hamdalah